Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Mari kita bahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan CPNS Kedinasan Stistan Akpol ataupun Akmil. Mari kita bahas semua soal yang ada di sini. Bagi kalian yang mau filenya boleh langsung download di link deskripsi. Oke teman-teman, kita bahas dari nomor 1. Kata kuncinya di sini bahwasanya ideologi terbuka, maka Pancasila itu sebaiknya sebentar. Kalau dipadukan, ini biasanya berhubungan dengan internal, ya kan, internal. Dibuatkan penafsiran resmi, ini malah kayak internal lagi. Ditafsirkan ulang, malah direvisi teman-teman. Dikontraskan dengan ideologi, ini namanya compare atau membanding-bandingkan. Sehingga kalau kalian mau dibilang kalau kalian adalah ideologi terbuka, yaitu menerima pendapat orang lain. Kalau bahasanya adalah ideologi, berarti jawabannya adalah A, disesuaikan dengan ideologi yang lain. Oke, sekarang kita bahas nomor 2. Ayo. Nah, teman-teman, untuk menjawab nomor 2 sebenarnya gampang banget walaupun panjang. Di dalam ideologi terdapat 3 unsur esensial atau unsur utama. Salah satunya, ideologi membuat adanya gagasan vital yang diyakini. Ini sebenarnya sudah kata kuncinya. Sudah diyakini. Kalau sudah diyakini berhubungan dengan apa? Unsur ini berhubungan dengan keyakinan. Kenapa bukan mitos? Mitos kan belum yakin. Ini malah cuman semacam kayak bisa terjadi atau enggak. Loyalitas malah tentang kita apa tuh? Nah iya, maksud saya adalah loyal itu semacam kayak patuh gitu. Terus atau bahasanya itu kesetia. Doktrinan itu semacam kayak kita itu dikasih sesuatu doktrin. Apa ya? Gimana ya? Ya semacam kayak kita disuguhi dengan beberapa ajaran gitu. Kalau cita-cita keinginan. Nah, di sini udah ada kata kuncinya, teman-teman. Kalau ngelihat soal yang panjang di TWK, lihat kata kuncinya. Sudah diyakini berarti keyakinan. Oke, sekarang kalau nomor 3, ayo. Seperti halnya nomor 3, teman-teman. Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia. Ingat, kata kuncinya ada di bangsa Indonesia, dan kata kunci yang paling utama atau krusial yaitu di sikap mentalnya dan tingkah laku. Mempunyai ciri khas. Dasar negara enggak lah, dasar negara kan punyanya negara. Ideologi bangsa, ideologi kan pemikiran, bukan tingkah laku. Cita-cita dan tujuan Indonesia bukan juga, karena di sini berhubungan dengan sikap mental dan tingkah laku. Way of life, jalannya kehidupan juga bukan. Jalannya kehidupan kan banyak, gak mungkin tingkah laku doang. Tapi kalau tingkah laku kita, sikap mental kita, ini berhubungan dari kepribadian setiap bangsa Indonesia. Oh, gitu ya Kak cara menjawab. Iya, teman-teman. Atau kalian kalau mau seumpama pakai cara gini boleh. Di sini kata kuncinya bangsa Indonesia. Ini punya negara, bukan. Ini ideologi bangsa bisa jadi, cita-cita dan tujuan bangsa bisa jadi, way of life juga salah. Sehingga kalau kalian baca di depan sikap mental dan tingkah laku berarti jawabannya adalah E. Oke, sekarang nomor kok nomor 5, nomor 4 mana? Oke. Nah, teman-teman, kalau seumpama kita mau jawab nomor 4 nih, tentunya kita akan lihat terlebih dahulu soalnya ini. Keberhasilan suatu cita-cita, padi dan kapas pada burung Garuda. Oh, ini sila keberapa sih? Bentar-bentar. Padi itu melambangkan makanan nggak? Iya. Kapas itu melambangkan pakaian nggak? Oh, berarti ini termasuk sandang, pangan, iya kan? Oh, berarti kalau orang sudah terpenuhi antara perut dan juga semacam kayak pakaian-pakaiannya, berarti dia biasanya dikategorikan orang adil. Oh, berarti bahasanya di sini melambangkan yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Oke Kak, oke. Kita balik ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita bahas nomor 5 ya. Di sini ternyata ditanya hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal berapa. Oke, kita telaah ya.
Ini 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila. Beda loh. Di sini adalah lahirnya Pancasila, bukan kesaktian Pancasila. Kalau 22 Juni lahirnya ibu kota, yaitu saat ini adalah DKI Jakarta. Oh, oke Kak. Kalau 30 September Kak? Iya. Kalau 30 September ini waktu itu adalah semacam kayak upacara setengah tiang atas gugurnya suatu jenderal dalam perang G30 SPKI. Oke Kak. Berarti kalau lahirnya Pancasila, lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni, tapi kalau ditanya kesaktian Pancasila itu adalah 1 Oktober, teman-teman. Kalian bisa cek di Google, ataupun kalau kalian 1 Oktober kalian biasanya tanggal merah ya. 1 Oktober itu lahirnya kesaktian Pancasila. Kalau 10 November Kak, aduh apa nih 10 November itu masa kalian nggak tahu? Apa Kak? Hari Pahlawan. Nah, sering-sering lah baca sejarah supaya kalian tahu bahwa kalau 10 November adalah Hari Pahlawan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas nomor 6, teman-teman. Saat kita mau jawab nomor 6, teman-teman, di sini UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur oleh rakyat. Oh, berarti jawabannya yang ada rakyat-rakyatnya nih. Apa nih yang ada rakyatnya? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa jadi, Dewan Perwakilan Rakyat bisa jadi dulu, Presiden enggak. Ini bukan kedaulatan diatur oleh rakyat. Menteri Agama juga bukan, Mahkamah Agung juga bukan, Perdana Menteri juga bukan. Jadi pilihannya ada 2 dong Kak. Betul, bisa DPR dan MPR. Terus kalau DPR sebenarnya kalau kalian tahu secara lebih detail, DPR itu semacam kayak mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat kan. Berarti jawabannya kalau berdaulat, kedaulatan ini berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Bukan DPR. DPR ini sebagai pengawas saja. Oke, sekarang kita bahas nomor 7. Ayo. Nah, kalau seumpama kalian mau jawab nomor 7, UUD 1945 merupakan konstitusi pertama. Ingat kata kuncinya. Di mana Kak kata kuncinya? Ada di kata-kata pertama. Oke, berlaku mulai. Sebentar. Kita tahu kita merdeka tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 17 Agustus 1945. Berarti kalau akan ada konstitusi atau undang-undang, hari itu ibaratnya kita lagi capek-capeknya dong kalau lagi udah acara. Jadi undang-undangnya itu walaupun sudah selesai sebelum ini, berlakunya nggak mungkin di saat upacara proklamasinya. Berarti dianggap berlakunya itu keesokan harinya. Setelah 17 Agustus tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 18 Agustus 1945. Sampai kapan Kak? Ya udah, ternyata yang 18 Agustus cuman C. Berarti sampai kapannya? Berarti sampai 27 Desember 1949. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke Kak, paham. Sekarang kita bahas nomor 8. Ayo. Nah, kalau seumpama kita mau jawab nomor 8, alasan kembalinya UUD 945 bahwasanya dianggap apa, teman-teman? Konstitusi pertama yang berlaku? Enggak juga. Karena kalau cuman orang yang pertama, kalian nggak mungkin kadang kembali ke mantan. Asik, ya kan? Oh, warisan nenek moyang ini malah kayak dijodohin kalau kita bicara mantan. Ini kan nggak mungkin. Kamu mau kembali karena apa? Coba, kalian bisa sebenarnya menganalisa ini. Coba, konstitusi paling baik, apakah kamu terlalu baik buat aku? Ah, ini malah salah juga. Ya kan? Belum tentu. Karena tujuan negara itu ibarat kayak semacam kita kalau ruang lingkup kecil semacam kayak berkeluarga gitu. Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia cocok juga belum tentu, teman-teman. Yang penting kan kalau dalam berkeluarga tuh bertanggung jawab dan juga bisa menjaga. Nah, sama dengan konstitusi. Kembali ke UUD 945 itu karena dia mampu menjaga kesatuan, menjaga rumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah, yaitu menjaga kesatuan dan menjaga persatuan bangsa. Ini loh jawabannya adalah C. Gitu cara menjawab. Pakai nalar aja kalau kalian sedikit bingung dalam
TWK. Oke Kak, sekarang kita bahas nomor 9. Pas kita baca tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum. Sebentar, sudah dibilang yang dirubah adalah UUD 1945. Dia tercantum di mana? Gak mungkin dong di Undang Hukum Internasional. Kan di sini udah dibilang perubahan dalam bukunya UUD, ibaratnya undang-undangnya. Berarti kitab undang-undang hukum pidana nggak ada yang salah di sini kok, tiba-tiba ada pidana aja. Oh, perjanjian internasional ini kan perjanjian, bukan sesuatu yang dirubah. Oh, kalau Pancasila, aduh, malah Pancasila. Ternyata sudah kata kuncinya ada di sini. Tujuan perubahan UUD 945 tercantum dalam UUD 1945. Gitu aja teman-teman cara menjawabnya. Oke Kak, paham. Sekarang kalau nomor 10 dong, boleh. Nah, kalau kita mau bicara nomor 10, terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Sebentar. Ini ada dalam keluarga, mungkin ada yang mendominasi dan mungkin kelebihan. Oh, pemahaman intisari itu biasanya karena apa? Orang yang mendominasi itu biasanya punya apa, teman-teman? Punya kekuasaan, punya sesuatu yang lebih, hartanya atau apanya lah. Intinya dia gara-gara lebih dianggap sesuatu, dianggap kayak, oh, dia bisa gitu. Karena apa? Dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Ya udah, ini pemahaman intisari dari perjanjian enggak, karena di sini dominasi. Kata kuncinya didominasi seseorang. Apapun dia terus yang ngomong, dia terus yang merintah. Teori pemerintahan bukan, karena pemerintahan nggak mendominasi. Politik juga bukan, yuridis juga bukan. Berarti ini termasuk teori yang berhubungan dengan kekuasaan. Kalau orang berkuasa, teman-teman, biasanya dia mendominasi seseorang atas orang lain gitu. Oh gitu ya Kak. Ya, sekarang kalau nomor 11, ayo. Nah, kalau seumpama kalian pengen rasanya menjawab nomor 11, suatu merdeka dan berdaulat, siapa? Negara memiliki kekuasaan asli pemerintah pusat. Oh, dibentuk oleh, kan? Dibentuk oleh siapa, Kak? Kalau serikat ini persatuan, sama aja dengan C. Berarti ini kesatuan. Kalau orang bersatu, apakah ada kekuasaan asli? Belum tentu. Nah, kalau dominion ini adalah kekuasaan, tapi kekuasaannya bukan kekuasaan asli. Oh, ini juga salah dong, Kak. Protektorat, ini tahu kalian protektorat? Berasal dari kata-kata protect. Protektorat ini semacam kayak dikontrol. Apa tuh maksudnya dikontrol, Kak? Dikontrol oleh negara yang semacam dia mempunyai kekuasaan ataupun dia lebih dari negara itu. Jadi dia mengontrol negara B gitu ibaratnya. Oh, berarti bukan dong, Kak. Kalau mau dibilang dia kekuasaan asli dari pemerintah pusat, ini dan dia adalah negara yang merdeka berdaulat berdasarkan apa? Berdasarkan dibentuk oleh uni, yaitu gabungan. Barulah mereka mempunyai kekuasaan asli pemerintah pusat yang merdeka dan berdaulat. Oh, berarti jawabannya dong, Kak. Betul. Sekarang kita bahas nomor 12. Nah, kalau untuk nomor 12, tokoh yang mengusulkan, ingat, mengusulkan yang menandatangi naskah proklamasi Cukup Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Siapa, teman-teman? Ayo. Sabar. Sayuti Malik, tahu Sayuti Malik siapa? Dia yang ngetiknya, teman-teman. Yang ngetiknya dari naskahnya. Oh, dia yang ngetik ataupun ketikannya dari Sayuti Malik. Oke, berarti salah dong. Betul. Terus kalau Ahmad Subarjo apa nih fungsinya waktu itu? Betul, dia yang ikut dalam penyusunan teks. Penyusunan ya. Penyusunan teksnya. Yang diminta apa? Mengusulkan. Oke Kak, paham. Nah, sedangkan BM dia sebenarnya barengan nih sama Soekarni. Waktu itu ada di teras depan. Tapi dia semacam kayak menyaksikan gitu. Tapi yang mengusulkan asli
agar ditandatangani proklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta itu adalah Soekarni. Oh, berarti jawabannya D, Kak. Betul. Terus kalau Khairul Soleh apa waktu itu, Kak, ininya? Apa ya, saya kurang paham juga. Tapi ini sebenarnya mereka lagi ada perundingan loh tentang proklamasi itu. Kalau nggak salah itu di ruang makan, teman-teman. Di ruang makan mana, Kak? Laksamana. Sebenarnya masih ada kayaknya sejarahnya. Laksamana Tadasi. Mereka lagi berunding di sana, Maeda. Nah, karena berundingan itu mereka tentang proklamasi itu sebenarnya cukup diusulkan sama si Soekarni, udah cukup aja proklamasi dari Pak Soekarno dan Pak Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, disetujuin. Berarti jawabannya adalah D. Kalau Sayuti Malik itu yang ngetik, teman-teman, Ahmad Subarjo yaitu yang menyusun ataupun semacam penyusunan teksnya. Kalau BM dia itu supporting dari Soekarni waktu itu. Oke, sekarang kita bahas nomor 13, ayo. Nah, untuk nomor 13 sebenarnya sudah jelas. Untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok. Ini Rengas Dengklok itu kalau nggak salah ada di mana? Ayo, ada di Kampung Bojong. Di mana tuh Kampung Bojong, Kak? Bojong apa? Bojong Tugu, ya kan? Ada di Kerawang. Nah, Kerawang mana, Kak? Kerawang kan banyak. Iya, ada di Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, Rengas Dengklok, kalau seumpama kita pengen mengenang, teman-teman, apakah dibuatkannya gedung? Bukan, kurang. Kalau untuk pahlawan itu, kalau seumpama untuk negara kurang. Perpustakaan juga kurang. Sekolah enggak juga. Taman enggak juga. Ya harusnya paling tidak ada dong monumennya. Ada emang. Ada. Kalau kalian ke Kerawang bolehlah kalian sekali main di Monumen Rengas Dengklok. Oke, sekarang kita bahas nomor 14. Nah, ini nih. Gampang banget nomor 14. Negara merupakan organisasi kekuasaan terdiri macam-macam suku bangsa. Ini kata kuncinya. Suku bangsa. Oleh karena itu harus dijaga dong suku bangsanya. Memberikan pelayanan terbaik nggak ada sukunya. Memperhatikan kesempatan berusaha kayaknya salah. Mewujudkan kesejahteraan umum salah. Mengutamakan pembangunan ekonomi, aduh, ini malah untuk mengurangi kesenjangan sebenarnya, bukan masalah suku bangsa. Ya kalau kita mau organisasi kekuasaan itu untuk bermacam-macam suku bangsa, ya kita lestarikan dong kehidupan setiap suku-sukunya. Jangan kita bicara tentang ras, agama, ataupun apa kalau semua kiranya tidak penting. Agar suku-suku tersebut dirawat, dilestarikan. Berarti jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah E. Gitu cara jawabnya. Sekarang kalau nomor 15, ayo. Ada loh sejarah, teman-teman. Apa tuh, Kak? Dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal. Ini semacam kayak apa tuh? Semacam kayak mengatur apa, Kak? Mengatur keturunan berdasarkan ini nih. Berdasarkan apa, Kak? Oke. Kalau berdasarkan bapak, kayak keturunan kita, kamu bin, ini namanya patrilineal. Tapi ada loh yang menggunakan keturunan berdasarkan marga ibunya. Jadi kayak kamu anaknya ibu siapa, dari ibu mana sampai ke bawah. Nah, suku yang menganut itu sistem kekerabatan matrilineal dengan mengatur keturunan berdasarkan ibu, yaitu Minangkabau. Adanya di Padang, teman-teman. Coba aja kalian kalau punya teman dari Padang, bener nggak? Kalau mereka sistem kekerabatannya itu menggunakan sistem matrilineal, yaitu mengatur keturunan berdasarkan ibu. Kalau patrilineal mengatur keturunan berdasarkan bapak, gitu. Oke, sekarang nomor 16, ayo. Nah, kalau mau jawab nomor 16, kalian tahu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda Indonesia Bersatu Demi Mewujudkan Indonesia Merdeka. Yang bacakan Sumpah Pemuda itu kalian harus tahu itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Inilah orang yang membacakan Sumpah Pemuda yang sering kita dengar. Oh, yang mana, Kak? Yang mana, Kak? Sumpah Pemuda yang ini. Kami putra putri Indonesia. Nah, yang gitu. Bertumpah darah satu tanah Indonesia.
Lanjutannya ada lagi. Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut nomor 17 teman-teman. Ayo. Nah, kata kuncinya di mana ini, Kak? Sebentar, kita baca. Penanaman modal asing. Oke. Diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ternyata mampu merubah perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Modal asing. Kalau modal berhubungan dengan apa? Uang dong. Pinjaman dong. Timbulnya golongan buruh pengusaha, salah. Tumbuhnya golongan terpelajar. Penanaman modal kok tiba-tiba terpelajar. Terjadinya pengalihan tanah pedesaan, salah. Taraf hidup dan tingkat sosial ekonomi masyarakat bisa jadi meningkat, tapi kan di sini bahasanya ditanami modal asing, malah kayak dikasih utang sebenarnya. Ini malah belum tentu meningkat. Oh, tapi kalau masyarakat Indonesia mengenal sistem uang gara-gara dikasih modal, dikasih semacam kayak penanaman modal, dia udah mulai tahu nih kalau alat tukar sebenarnya yang disahkan dulu adalah uang. Kalau dulu kan kayak kita punya singkong ditukar sama pisang, kita punya pisang ditukar sama beras gitu-gitu. Tapi kalau udah ada uang gara-gara penanaman modal asing nih di pemerintahan kolonial Belanda, maka masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang. Sekarang kalau nomor 18 teman-teman, ayo. Yang bukan merupakan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ingat kata kuncinya, MPR sebelum dilakukan amandemen. Apa GBHN, Kak? Apa tuh? GBHN itu adalah garis besar haluan negara. Oke, masih bisa dong tugasnya MPR, masih. Garis besar haluan negara berhubungan dengan negara. Menetapkan dan mengubah UUD. Emang ini tugasnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memilih presiden dan wakilnya saat sebelum amandemen, iya. Terus pelaksanaan kedaulatan rakyat juga iya, teman-teman. Jadi yang salah yang mana, Kak? Yang salah saat itu bukan tugas MPR sebelum di amandemen, yaitu melantik presiden dan wakilnya. Ini bukan tugasnya MPR loh. Orang cuma udah dipilih presiden dan wakilnya kok masih mau dilantik. Dilantik itu tugasnya siapa coba? Oke, sekarang bahas nomor 19 dong, Kak. Boleh. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa ada, kata kuncinya ada, Kak. Mana? Sistem pemerintahan. Oke. Kalau kita jawab yang A, teman-teman, kekuasaan kepala negara tak terbatas, berarti boleh dong sewenang-wenang. Kan mereka aja diawasi oleh DPR, berarti salah. Kekuasaan kepala negara perlu dibatasi. Aduh, harusnya tidak dibatasi, tapi dia diawasi. Oke, salah. Kekuasaan kepala negara sangat terbatas. Nggak terbatas aslinya, teman-teman. Namanya juga kepala negara. Mau ngapain aja untuk kepentingan negara. Kekuasaan kepala negara seumur hidup. Waduh, enak banget nih. Nggak ada dong pemilihan presiden kalau ada kepala negara seumur hidup. Enggak. Yang benar yang mana, Kak? Yang benar adalah ini. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Oh, berarti tak terbatas itu tidak dan tak menjadi negatif, dengan negatif jadi positif. Jadi bahasanya itu kekuasaan kepala negara itu terbatas. Bukan, kalau yang ini yang C salah karena bacanya sangat terbatas. Enggak. Kekuasaan kepala negara itu terbatas, tapi sebenarnya dia cukup banyak kekuasaannya, sehingga walaupun banyak agak jauh, ibaratnya kalau matematik itu nilainya cukup tinggi tapi terbatas. Kalau sangat terbatas dia ada di sini. Enggak, dia tetap leluasa, namanya juga kepala negara. Oke, sekarang kita bahas nomor 20. Nah, teman-teman, untuk membahas nomor 20, adanya prinsip otonomi seluas-luasnya di daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya. Iya, teman-teman, kita diatur oleh pemerintah sebenarnya, kecuali di bidang kalau perekonomiannya harus untuk kemajuan masyarakatnya, berarti ini benar. Wilayahnya harus biar tidak ada pertengkaran. Sosial masyarakatnya harus, makanya ada polisi untuk mengamankan suatu
keadaan atau wilayah ini sebenarnya karena diatur oleh otonomi ataupun oleh pemerintahan setempat. Sumber daya alamnya harus diatur, kalau nggak diatur rebutan loh teman-teman. Jadi yang nggak diatur yang mana? Kita itu mau menganut agama apapun nggak diatur, masalah agama masalah masing-masing. Nah ini jawabannya yang nggak diatur oleh otonomi daerah. Oh oke kak, oke paham kak, oke. Kalian paham nggak cara menjawab TWK dengan penalaran? Paham kak? Oke. Bagi kalian yang mau filenya boleh langsung di-download dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.